Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kawan-kawanku di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyoroti satu hal yang enteng dan ringan saja. Tapi dampaknya sangat luas bagi negeri ini. Bagi negara Republik Indonesia yang kita cintai. Apa itu? Saya mengusulkan kepada pemerintah, kepada negara, agar TVRI, Televisi Republik Indonesia, RRI, Radio Republik Indonesia, LKBN Antara sebagai kantor berita resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia disatukan saja. Kenapa disatukan? Karena kerja para jurnalis dan kameramen di ketiga lembaga itu akan lebih efisien dan gaji mereka dengan secara otomatis karena beban kerjanya juga bertambah, walau secara teknis tambah ringan karena telah dibantu oleh berbagai teknologi. Misalnya kamera tidak seberat dulu lagi, tidak perlu dipanggul-panggul, tidak perlu membutuhkan kameramen yang bertubuh besar, karena kamera video dan kamera foto sekarang sudah bisa disatukan. Jurnalis tulis pun juga sama. Mereka bisa mengetik berita pada saat peristiwa terjadi, tidak perlu pulang ke kantor dulu untuk ngetik di komputernya di kantor, cukup mengetik di jalan. Merekam suara pun juga sama. Bisa dikirim pakai WA, bisa dikirim pakai media-media lain. Tak sampai 5 detik sudah sampai di kantornya. Dan bisa disiarkan dalam waktu yang amat cepat. Demikian kerja jurnalis zaman modern sekarang lebih efisien, walaupun beban kerjanya jauh lebih besar. Oleh karena itu, saya ingin agar teman-teman jurnalis di ketiga lembaga pemberitaan negara Republik Indonesia itu disatukan saja dalam sebuah forum, sebuah institusi. Sebut saja misalnya Newsroom Nasional. Newsroom Nasional berisi gabungan reporter dan kameramen TVRI, berisi wartawan-wartawan RRI, berisi jurnalis-jurnalis yang berasal dari LKBN Antara. Taruhlah ketiga lembaga ini kita sebut dengan nama Lembaga Pemberitaan Negara Republik Indonesia, LPNRI, atau lebih singkat Lembaga Pemberitaan Indonesia, LPI, atau apapunlah namanya. Bagi saya itu tidak penting. Yang penting adalah efisiensi kerja para jurnalisnya yang membawa efek besar. Mengapa saya sebut akan membawa sebuah efek besar bagi negeri ini? Sebentar lagi saya akan cerita. TVRI adalah alat perjuangan yang tidak bisa kita ragukan kehandalannya di negara Republik Indonesia kita ini. Setiap provinsi memiliki stasiun bumi kecil TVRI yang dulu sengaja dibangun di zaman era Orde Baru. Jadi setiap provinsi
pasti mempunyai TVRI-nya masing-masing, yang akan memberitakan daerahnya masing-masing, untuk konsumen daerahnya masing-masing. Juga mengambil cuplikan pemberitaan daerah yang penting untuk dijadikan berita di level nasional oleh TVRI pusat atau nasional. Biasanya kita mendengarkan berita nasional pada jam 7 malam. Di situ lengkap berita-berita yang disiarkan, yang diambil dari cuplikan berita daerah yang amat penting diketahui oleh teman-teman kita sebangsa dan setanah air. Juga berita-berita internasional yang biasanya mereka ambil melalui Dunia Dalam Berita dulu. Kalau sekarang juga masih ada, jam berapa itu saya lupa. Tapi penting kita ini mengetahui berita-berita dunia yang telah mereka pilih, wajib untuk kita ketahui sebagai warga negara Indonesia. Tetapi kini saya tidak sampai di situ. Ketika ketiga lembaga ini sudah disatukan, maka Newsroom Nasional sebagai produk atau pabrik berita, baik video, foto, suara, maupun tulisan, akan disalurkan dengan masing-masing kanalnya. Untuk berita televisi, broadcast televisi akan disalurkan oleh kanal TVRI. Untuk broadcast suara atau voice akan disiarkan oleh RRI menjadi kanalnya. Sedangkan untuk berita teks dan foto akan disiarkan oleh Antara sebagai kanalnya. TVRI sebagai televisi Republik Indonesia, kita harapkan menjadi andalan pemerintah. Dan pemerintah harus memaksimalkan, negara dan pemerintah harus memaksimalkan, harus memanfaatkan TVRI sebaik-baiknya untuk menyiarkan hal-hal yang penting bagi rakyat dan bangsa Indonesia, bahkan hal-hal yang menurut pemerintah, menurut negara penting, wajib diketahui oleh warga negaranya. Jangan terlalu mengandalkan medsos, siaran di YouTube dan sebagainya. Jadikan TVRI itu adalah sebagai media full, media utama. Kemudian perihal akan disiarkan di YouTube dan sebagainya, itu persoalan kedua. Tapi yang menyiarkannya adalah TVRI. Jadi TVRI itu berbasis kenegaraan. Berita resmi negara dalam bentuk audio video. Dan itu akan menjadi pegangan oleh siapapun. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, saya nanti mengusulkan secara bertahap, tidak boleh sekaligus karena perlu persiapan-persiapannya juga yang matang, baik pembiayaannya maupun tenaga-tenaga profesionalnya. TVRI itu minimal harus siaran dalam 4 bahasa. 4 bahasa selama 24 jam. Negara saya jamin tidak akan rugi membiayai TVRI dalam siaran 4 bahasa itu. Apa 4 bahasa itu? 1, siaran dalam negeri dalam bahasa Indonesia, seperti sekarang. Tahap kedua yang lebih penting dan harus menurut saya pada waktu dekat ini, TVRI harus siaran dalam bahasa Inggris. Bukan hanya sejam 2 jam.
Harus seperti televisi-televisi asing lainnya, 24 jam. Seperti CNN, 24 jam siaran dalam bahasa Inggris, siang dan malam. Karena planet bumi kita ini beda-beda waktunya. Kita di sini baru bangun tidur, Amerika baru beranjak tidur. Negara belahan dunia lainnya mungkin baru tengah malam, kita baru mau tidur dan sebagainya. Jadi perbedaan waktu itu mengharuskan TVRI siaran dalam bahasa Inggrisnya dalam waktu dekat ini 24 jam. Berulang-ulang siaran. Karena bisa saja satu negara sudah mendengarkan, tapi negara yang lain belum, karena mereka belum beraktivitas. Tahap berikutnya atau 3 tahun kemudian TVRI harus menyiarkannya dalam bahasa Tiongkok. 3 tahun kemudian harus menyiarkannya dalam bahasa Arab. Karena 4 bahasa ini adalah bahasa yang dipakai mayoritas penduduk planet bumi ini. Jadi kita harus menyiarkannya supaya Indonesia itu tersiar secara baik dalam skala internasional. Bagaimana polanya mengikut siaran broadcast internasional, ikutin saja. Bagaimana televisi asing masuk ke negara kita, ikutin saja polanya seperti itu. Apa susah? Nggak ada yang susah zaman sekarang ini. Satelit banyak, semua banyak. Fasilitas teknologi televisi sekarang amat banyak. TVRI dengan format digitalnya sudah bisa menggunakan belasan MOOC untuk berbagai program siaran. Tidak terlalu membutuhkan biaya yang mahal. Bukan kayak dulu pakai program terestrial. Murah sekarang ini, sangat murah siaran televisi kita. Dan semua instansi pemerintah di Indonesia wajib menggunakan kanal TVRI. Kalau kemudian mau disiarkan ke medsos, itu persoalan kedua, terserah. Tapi wajib penyiaran utamanya adalah TVRI, baik di pusat maupun di daerah. Dulu kami siaran di zaman Orde Baru, walau kami sudah masuk pesawat terbang, Pak Menterinya pun sudah masuk pesawat terbang, tapi pesawat itu kadang-kadang belum dibolehkan oleh Pak Menteri. Jangan tunggu sebentar, 4-5 menit, karena kru TVRI belum datang. Saking hebatnya pada waktu TVRI diandalkan. Ya, karena memang waktu itu belum ada televisi swasta, maaf. Tetapi paling tidak, sekarang ini harus diberlakukan bahwa televisi negara Indonesia itu menjadi penting. Saya tidak bermaksud meremehkan TV swasta, tidak. Tapi saya melihatnya dari segi kepentingan negara. RRI-nya juga demikian. Siaran dalam bahasa Indonesia 24 jam. Kalau bisa. Siaran dalam bahasa Inggrisnya 24 jam. Siaran dalam bahasa Tiongkoknya 24 jam. Siaran dalam bahasa Timur Tengahnya 24 jam. Bahasa Arabnya 24 jam. Tidak usah bosan menyiarkan kebenaran tentang negara kita. Kehebatan tentang negara kita. Tidak usah bosan. Siarkan aja. Disiarkan kok belum tentu mereka mendengar. Apalagi tidak disiarkan. Ya antara ya otomatis. Pasti ada berita antara berbahasa Indonesia, ada antara berbahasa Inggris, ada antara berbahasa Tiongkok, ada antara berbahasa Arab. Begitu. Kalau sudah demikian, negara kita ini hebat. Dikenal oleh dunia bukan aspek negatifnya saja. Oh, Indonesia sumber epicentrum wabah corona. Kita bisa bantah. Oh, Indonesia itu masyarakatnya begini-begini, yang negatif sifatnya, kita bisa bantah. Lalu kita bisa menyiarkan potensi-potensi ekonomi, potensi-potensi
mineral-mineral kita yang mahal dan langka di negeri kita bisa beritahu dunia. Saat ini dunia ditakut-takuti oleh Tiongkok. Rare earth elemen mereka, Tiongkok menguasai 97% saat ini. Padahal itu rare earth mineral itu dibutuhkan oleh teknologi tinggi dunia. Seakan-akan dunia industri teknologi tinggi dunia tekuk lutut dengan Tiongkok. Padahal Indonesia memiliki cadangan rare mineralnya 1,5 miliar ton. Sayang belum diolah. Baru beberapa hari ini Bapak Luhut Binsar Panjaitan berbicara kepada media massa bahwa Bangka Belitung mengandung harta karun yang dicari dunia internasional. Saya bangga dengan itu. Hanya nunggu waktu kita akan menjadi sebuah negara besar sebentar lagi. Oleh karena itu, media-media resmi pemerintah seperti ini harus diberdayakan secara maksimal agar dunia mendudukkan Indonesia dengan benar. Kita tidak kalah dengan siaran-siaran media asing yang selalu memojokkan kita. Jarang media-media asing baik di Eropa, Amerika, Australia maupun dimanapun yang mengangkat hal-hal positif tentang Indonesia. Karena jurnalis umumnya selalu mengatakan ini berlaku di seluruh dunia. Kalau anjing menggigit manusia itu bukan berita. Biasa anjing menggigit manusia. Tetapi kalau manusia menggigit anjing baru berita. Ini enak. Kita tahu rumusannya bagaimana jurnalis bekerja. Dan kita banyak jurnalis-jurnalis yang sudah mumpuni profesional di bidang. Kita tinggal memanfaatkannya. Potensi anak bangsa. Itu dari segi kerja. Sangat efisien bagi seorang jurnalis dalam newsroom nasional. Dari segi aspek pembiayaan juga lebih murah. Karena banyak anggaran-anggaran yang selama ini yang sebetulnya tidak diperlukan lagi. Misalnya, buat apa RRI memiliki televisi sendiri? Namanya RRI Net. Kan sudah ada televisi TVRI. Buat apa Antara punya televisi sendiri namanya Antara TV? Kan sudah ada TVRI. Dan juga buat apa TVRI membuat berita online? Kan sudah ada Antara. Akibat perkembangan teknologi media, terjadi pula konvergensi media. Jadi konsep tentang media di zaman Orde Baru dan Orde Lama dulu kini sudah berbeda. Adanya konvergensi media. Ada peralihan media, ada penyatuan media. Akibat perkembangan teknologi dan teori-teori komunikasi yang dikembangkan oleh dunia saat ini. Dan mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Saya yakin akan terjadi dalam aspek efisiensi biaya. Dari ketiga lembaga ini menjadi satu lembaga. Tapi satu sisi kualitas produk jurnalistik yang dihasilkan akan jauh lebih baik dan sempurna. Yakinlah itu. Demikian saya usulkan, sebaiknya penggabungan ini jangan dilakukan lambat. Kalau perlu dalam tahun ini pemerintah Indonesia sudah menyatukan
TVRI, RRI, dan antara menjadi satu lembaga pemberitaan Indonesia yang bisa diandalkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan saya yakin itu tenaga-tenaga profesional di tiga lembaga itu sudah amat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Tidak perlu dilakukan lagi itu, tidak perlu dipertanyakan lagi itu. Tinggal nunggu eksekusi saja. Kalau perlu undang-undang sekaranglah pemerintah bersama DPR menggodoknya karena DPR sekarang lagi rajin mempercepat proses undang-undang itu. Saya pikir undang-undang penyatuan ini akan selesai kurang dari setahun. Lalu kalau perlu pakai peraturan presiden, perpres dulu. Baru kemudian diajukan menjadi undang-undang, tidak masalah. Orang ini bisa dianggap mendesak kok. Karena kita perlu memperbaiki berita-berita asing yang selalu menyudutkan Indonesia tentang panganan corona misalnya. Tentang potensi ekonomi kita misalnya. Perlu diselesaikan, dikelirkan. Dan itu hanya media pemerintah yang bisa melakukan itu. Media-media swasta mana mau. Kita sangat memerlukan ini sekarang. Jangan hanyut, kalah dengan media-media sosial. Media-media sosial itu harus tunduk kepada media pemerintah resmi. Jangan salahkan rakyat Indonesia kalau sekarang lebih percaya berita-berita di medsos. Karena berita-berita yang disiarkan oleh negara melalui ketiga lembaga ini tidak terlalu kuat. Kalah kita dengan berita-berita medsos yang dibuat asal-asalan itu. Tidak ada tempat mereka membandingkan mana berita yang benar, mana yang tidak. Kita jarang mempublikasikan. Saat inilah kita harus memulai. Maafkan saya kalau pendapat ini terasa kurang menyenangkan bagi teman-teman. Tapi saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang kebetulan lama menggeluti dunia wartawan sejak harian prioritas yang dibredel Pak Harto, kemudian majalah Warta Ekonomi, kemudian saya bergabung lagi dengan LaTV sebelum menjadi TV One, kemudian saya kuliah lagi sampai S3 di Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Bandung, sampai S3 saya di sana. Jadi saya tahu persis dunia ini, dunia jurnalis, dunia ilmu komunikasi, modern. Kapan lagi kita memulai sesuatu yang lebih smart bagi negara dan bangsa Indonesia ini, yang hidup di zaman modern? Perlu kecepatan dan ketepatan. Dan itulah berita modern yang harus kita kemas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.